Maulana SPD, Kepala Sekolah SMA Islam Cikal Harapan 1 BSD, yang saya hormati Ibu Azizah ST, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, serta Bapak Muhammad Afif Soleh MAG, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, serta seluruh Bapak dan Ibu Dewan Guru. Yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua siswa kelas 10, 11, 12 yang telah berkenan meluangkan waktu bergabung bersama kami bersilaturahmi dengan keluarga besar SMA Islam Cikal Harapan 1 BSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amatan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas rahmat dan nikmat yang kita terima, khususnya nikmat sehat, sehingga kita dapat bertemu pagi ini walaupun secara virtual di tengah pandemik COVID-19 yang tengah melanda. Jika pada tahun-tahun sebelumnya kami bersama orang tua dapat berhadapan langsung, namun insya Allah pertemuan pagi ini tidak mengurangi makna pembahasan program kegiatan belajar di SMA Islam Cikal Harapan 1 BSD untuk tahun pelajaran 2020-2021. Salam serta salawat tak lupa kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang tetap ihsan hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga pembacaan doa, keempat sambutan kepala sekolah, kelima pemaparan program kegiatan SMA Islam Cikal Harapan 1 BSD, keenam tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lanjut ke acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Mujadalah, ayat 9 sampai dengan 11, yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali Imron. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil ismi wal udwan فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي
إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ali Imron. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala kepada pembaca dan kita yang mendengarkannya. Amin. Allahumma amin. Berikutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Mulyawan. Kepada beliau kami persilahkan. Belum ada pembicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, marilah sebelum mulai acara pertemuan, kita hadirkan hati dan pikiran kita untuk memohon kepada Allah agar acara ini berjalan dengan lancar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alana fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansur 'alal qaumil kafirin. Rabbana Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian Bapak Ibu, mohon mic-nya di mute. Iya, baik, supaya tidak feedback. Mohon Bu Iis ya. Bu Iis, mohon mic-nya dimatikan, bisa dimatikan. Iya. Terima kasih Ibu. Bu Iis. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Mulyawan yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Sekolah SMA Islam Cikal Harapan 1 BSD. Kepada Bapak Ahmad Maulana SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Azizah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang terhormat Bapak Muhammad Akif Soleh, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas. Yang terhormat Bapak Ibu Guru. Kemudian yang terhormat dan saya banggakan semuanya, Bapak, Ibu, orang tua, wali peserta didik SMA Islam Cikal Harapan 1 BSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Maulana Ahmad Maulana. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan nikmatnya hari ini kita masih diperkenankan sehat, kemudian tiada kurang suatu apa, sehingga akhirnya bisa menghadiri acara yang sangat penting ini. Kemudian selawat serta salam mari sama-sama kita aturkan ke baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dimanapun berada, kemudian umat muslim dan muslimah pada umumnya diberikan syafaat di dunia, lagi-lagi terlebih-lebih nanti di akhirat. Oke, yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di acara pertemuan awal tahun. Ada yang bilang begitu, ada yang bilang rapat pertemuan dengan orang tua. Nah, kemudian pada tahun ini disambi dengan sosialisasi pembelajaran jarak jauh. Bu Dina, mohon Bu Dina slide-nya ditampilkan.
Terima kasih Ibu Dina. Oke, balik lagi ke laptop. Seperti yang tadi saya bilang, rapat awal tahun SMA Islam Cikal Harapan 1 BSD. Nah, pada pertemuan kali ini izinkan saya memberikan beberapa hal informasi yang kulitnya aja barangkali. Nanti isinya akan dipaparkan oleh Bu Azizah, kemudian sama Bapak Apif. Oke. Perkenalan dulu, nama saya Ahmad Maulana. Anak-anak biasa saya memanggil saya Bapak Maulana. Nah, kemudian ini gedung sekolah kita ya Bapak Ibu. SMA Islam Cikal Harapan 1 BSD sudah berdiri sejak tahun 2006. Nah, sampai tahun kemarin alhamdulillah sekolah kami sudah meluluskan 14 angkatan kalau tidak salah. Kemudian alhamdulillah kita sudah memperoleh akreditasi A. Kemudian nanti untuk sejumlah prestasi barangkali nanti akan disampaikan oleh Bu Azizah atau Pak Afif. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di layar sudah tampak ibu-ibu panutan kami semua di sekolah, para pendiri Yayasan Permatasari. Ibu-ibu luar biasa hebat yang 47 tahun yang lalu ya Bu Diana ya, apa 49 ya. Pertama kali mendirikan sekolah Yayasan Permatasari. 9 ibu-ibu, ada Bu Ati Taufik Ismail, kemudian Bu Eti Mari Muhammad, kemudian ada Bu Hartini almarhum, kemudian ada Ibu Ida Nasution, Ibu Ida Wahab almarhumah, kemudian Bu Kamsanah HDM juga almarhumah sudah, kemudian Bu Rina, kemudian Bu Sofi sama Bu Yulia Harun. Nah, beliau-beliau adalah pendiri yayasan, salah satunya yang nanti akan melahirkan sekolah SMA Islam Cikal Harapan 1 BSD. Oke, lanjut. Visi dan misi sekolah. Yang pertama visi, mewujudkan insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap kewirausahaan, peduli lingkungan dan berwawasan global. Kemudian misinya ada 8. Yang pertama, menjalankan nilai-nilai agama dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berperilaku akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, menyelenggarakan kegiatan belajar terpadu yang menyenangkan dengan pendekatan belajar saintifik sesuai perkembangan anak. Yang keempat, menyelenggarakan sistem pembelajaran berbasis TIK. Lalu yang kelima, menumbuhkan budaya gemar membaca dengan program literasi. Yang keenam, mengembangkan pembelajaran inovatif untuk menumbuhkan sikap kewirausahaan. Yang ketujuh, mengembangkan warga sekolah yang peduli terhadap lingkungan dengan melaksanakan pembelajaran berbasis lingkungan. Lalu yang terakhir, mengembangkan komponen seluruh sekolah secara optimal, baik dalam bidang akademis maupun non-akademis, sehingga mampu bersaing secara global. Itu sebagai preambul. Nah, kemudian masuk ke inti sambutan saya. Semestinya Bapak Ibu, sejak 13 Juli yang lalu, berbagai kegiatan dan kerumunan penuh kegembiraan yang nanti fotonya akan saya tampilkan di slide, sebetulnya seharusnya sudah dan akan kita laksanakan. Misalnya aktivitas belajar di kelas, kemudian literasi, kemudian belajar di lab komputer, di perpustakaan, kegiatan ekstrakurikuler, upacara 17 Agustus, kemudian sholat duha, sholat zuhur berjamaah, kemudian acara-acara memperingati hari besar Muharram, kemudian ada Idul Adha, santren Ramadan, kemudian pemilihan OSIS, LDK OSIS, ekskul paskibra, ekskul menari, pramuka, PMR, KIR, keputrian, workshop,
kemudian Cikalvan Camping, ini channel, anak-anak channel mendaki sampai puncak Gunung Merbabu, sudah 5 puncak tertinggi di Indonesia ditaklukkan sama mereka. Kemudian ada edu fair, pelatihan jurnalistik, pameran, Ghost to Campus, dan lain sebagainya yang kira-kira ada kaitannya dengan usaha kita dalam memenuhi visi dan misi sekolah yang harusnya terlaksana, tetapi karena pandemi semua rencana tersebut harus berubah total. Sekarang semua negara berarti kalau sudah sebanyak 215 negara tanpa terkecuali sedang menghadapi masa sulit di tengah pandemi. Nah, sekarang bagaimana SMA Islam Cikal Harapan BSD beradaptasi menghadapi tantangan yang luar biasa berat? Yang pertama adalah perubahan sistem pendidikan dengan e-learning, nanti akan dijelaskan sama Bu Ajija. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan new normal yang insya Allah akan segera kita hadapi bersama dalam waktu beberapa bulan. Andai pandemi mereda atau setidak-tidaknya Tangsel masuk ke zona hijau atau zona kuning. Saya akan fokus ke yang pertama dulu, yaitu perubahan sistem pendidikan dengan e-learning. Apa yang sudah dan akan dilakukan mengenai dua yang barusan sudah saya sebutkan? Yang pertama, kami sudah membentuk 2 tim sebagai usaha untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang. Tim yang pertama saya sebut tim pengembang kurikulum. Kemudian tim yang kedua Satgas COVID-19 SMA Islam Cikal Harapan 1 BSD. Karena ini karena tadi. Oh iya, baik. Mohon maaf ini kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Mohon bantuannya untuk mute dulu mikrofonnya agar tidak terjadi feedback. Sampai di mana tadi ya? Coba ya. Oh, membentuk tim pengembang kurikulum. Baik. Nah, tim pengembang kurikulum ini adalah tim awal yang pertama kali saya bentuk begitu saya berhasil minta kuncinya sama Pak Oji waktu itu. Nah, tim pengembang kurikulum itu fungsinya buat mempersiapkan pembelajaran jarak jauh Bapak Ibu. Nah, jadi selama sebulan yang lalu anak-anak belajar di rumah, teknisnya, kemudian pokoknya segala macam perangkatnya itu disediakan sama tim pengembang kurikulum. Tim ini berintikan orang-orang yang memang kalau menurut pendapat saya itu ahli di bidangnya, karena memang isinya adalah mereka-mereka yang mengerti kurikulum. Semuanya punya pengalaman di bidang kurikulum. Misalnya Bu Ajija ST, beliau adalah mantan kepala sekolah unit SMP. Beliau juga dulu pernah menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Budiana juga sama, Budiana SPD adalah mantan kepala sekolah, malah termasuk pendiri SMA juga Budiana itu. Kemudian Bu Angga Rofita, beliau juga pernah menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Dan terakhir Pak Nur Samsu Eskom, beliau ahli IT-nya sekolah. Beliau juga pernah menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah, dari mereka-mereka ini, ide, saran, masukan tentang pembelajaran jarak jauh di SMA itu lahir, kemudian berkembang selama kurang lebih pelaksanaannya sudah 1 bulan ini. Sedikit saya kasih gambaran, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan answer atau gambaran lah, atau jalan yang kira-kira boleh ditempuh oleh sekolah untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauhnya. Ada 3 opsi yang ditawarkan. Nah, kita disuruh mengambil salah satunya yang kira-kira sesuai dengan kondisi yang ada di SMA.
Tapi tentu saja nggak boleh keluar dari koridor yang sudah disepakati. Gitu ya. Misalnya, siswa tidak dibebani ketuntasan kurikulum. Oleh karena itu nanti beban pembelajaran itu dikurangi, bahkan sampai separuh. Gitu. Jadi akhirnya kurikulum disederhanakan untuk kemudian lebih mengedepankan kepada kecakapan hidup misalnya. Nanti barangkali Bu Ajijah bisa menjelaskan ini lebih jauh. Nah, kurikulum yang digunakan oleh sekolah adalah kurikulum SMA Islam Cikal Harapan 1 BSD. Kemudian sistemnya dan lain sebagainya nanti akan dijelaskan oleh Bu Ajijah. Baik, kemudian tim yang kedua adalah tim yang kami sebut Satuan Tugas COVID-19 SMA Islam Cikal Harapan. Kemudian anggotanya sudah tertera di layar. Yang pertama adalah Bapak M. Afif Soleh, beliau penanggung jawab timnya. Kemudian anggotanya ada Bu Nurjana, Bu Dini, Bu Nur Ayu, Bu Citra Nur Noviansi, dan Pak Hartono. Tugas mereka cukup berat pada awal-awalnya itu. Misalnya, mereka itu kan nanti sebenarnya akan menjadi garda terdepan nih, mempersiapkan sekolah menghadapi new normal atau era pendidikan yang baru kalau sudah tatap muka nanti. Nah, saya tahu mungkin masih akan beberapa bulan lagi itu. Tapi kerjanya sudah saya mulai sejak hari pertama sekolah bahkan. Jadi sebelum kita zona kuning pun kita sudah membuat antisipasi banyak hal yang terkait sama bagaimana caranya nanti apabila sekolah kita sudah diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi mereka ini kerjanya juga sudah sangat banyak, sudah cukup banyak. Misalnya mereka sudah melahirkan semacam buku panduan, buku pedoman yang nanti insya Allah bisa dilaksanakan apabila putra putri kita sudah masuk atau kembali ke sekolah. Gitu. Misalnya salah satu kebijakan yang akhirnya diambil berdasarkan pertimbangan dari tim ini adalah kan ada peraturan setiap kelas itu tidak boleh lebih dari 15 siswa. Betul ya Bu Diana ya? Maksimal 15 siswa. Nah, atas rekomendasi dari tim ini akhirnya sekarang ke 61 peserta didik baru yang di dalamnya ada kelas 10 dan kelas 11. Yang kelas 10-nya itu dibagi menjadi ke dalam 4 kelas ya, 4 kelas. IPS 1, IPS 2, kemudian MIPA 1 dan MIPA 2. Alhamdulillah ya insya Allah ke depannya kita udah nggak pusing lagi mikirin pembagian kelas. Pembagian kelas kita insya Allah sudah sesuai dengan standar yang diberikan oleh dinas. Gitu, makanya itu salah satu alasan kenapa kelasnya dipecah jadi 2 per jurusan. Kaitannya sama nanti kita akan menghadapi new normal yang baru, cara belajarnya. Hasil kerjanya misalnya sudah terlihat nih yang tadi saya sampaikan. Salah satu target atau tugas mereka sebenarnya adalah membiasakan anak untuk kemudian nanti bisa belajar di kondisi new normal gitu. Kan sebenarnya COVID itu pencegahannya hanya 3. Sederhana. Rajin cuci tangan misalnya yang pertama, kemudian menggunakan masker, sama yang ketiga menjaga jarak. Nah, tugas mereka salah satunya adalah itu, membiasakan anak-anak peserta didik menjalankan 3 pencegahan utama yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, apa saja yang sudah dipersiapkan? Misalnya nih di sekolah sekarang udah ada benda-benda kayak gini nih. Dulu dipakai waktu pelaksanaan MPLS, waktu pernah tatap muka MPLS-nya. Itu juga hasil kerja mereka. Nah, jadi ada marking atau sign atau tanda-tanda agar mereka nanti begitu masuk ke sekolah mengerti protokol yang harus dijalankan. Misalnya pertama kali datang ke sekolah itu nanti cuci tangan, sudah disediain. Kemudian nanti ditembak pakai termogan, itu juga alatnya sudah kita punya. Kemudian akan ada physical distancing di seluruh bagian atau area sekolah yang seperti tanda-tandanya seperti ini. Di kamar mandi juga sudah dipasang sejak pertama hari tanggal 13 hari pertama masuk sekolah. Kemudian ini di koridor, di ruang tamu juga sudah dipasang.
kemudian ini di locker juga sudah terpasang, tinggal menunggu penghuninya aja nih pada datang ke sekolah. Kemudian having fun kembali di sini. Nah, di tangga, kemudian ini jalur masuk, jalur keluar, kemudian dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira yang sudah dilakukan oleh sekolah. Nah, kemudian lebih jelasnya nanti akan dijelaskan sama Bu Ajijah dan Pak Afif. Kemudian masih ada satu lagi tim. Ini masih akan ini, yang ini belum nih. Masih akan. Namanya manajemen orang tua dan manajemen orang tua atau wali peserta didik. FKOMG dan komunitasnya. Nah, ini nanti targetnya. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini target yang dua yang tertera di layar akan bisa dicapai. Pertama, targetnya adalah pembentukan pengurus FKOM yang baru. Kemudian yang kedua adalah sinergi antara sekolah dan orang tua atau wali peserta didik. Mudah-mudahan nanti kalau tim yang ketiga ini sudah terbentuk, komunikasi kita antara sekolah dan orang tua akan lebih lancar gitu. Karena saya mengerti, kami mengerti, memahami bahwa pandemi ini menimbulkan dampak yang luar biasa. Bukan cuman buat sekolah, tapi juga buat orang tua. Saya yakin dengan sangat ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang barangkali bermunculan di kepala Bapak Ibu semua. Kaitannya sama pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, insya Allah kalau tim yang nomor 3 ini terbentuk, nanti komunikasinya akan lebih baik. Bahkan sebelum terbentuk aja udah banyak pertanyaan sebenarnya yang masuk lewat WA ke saya. Kemudian ya karena keterbatasan akhirnya saya menjawab kadang seadanya begitu. Oleh karena itu untuk memfasilitasi yang barusan sudah saya jabarkan, mudah-mudahan nanti kalau timnya udah ada, komunikasi kita lebih baik. Pertanyaan Bapak Ibu bisa tertampung, kritikan dan saran masuk ke dapurnya tim ini, kemudian nyampe ke sekolah. Untuk kemudian nanti barangkali bisa dijembatani ke yayasan cabang maupun yayasan pusat. Untuk kemudian apabila ada masalah-masalah yang tidak bisa kami selesaikan karena keterbatasan kami sebagai manusia, insya Allah nanti bisa disampaikan ke cabang atau ke yayasan. Yang mudah-mudahan tim yang ketiga ini harapan saya bisa terbentuk hari ini juga. Saya pikir demikian, nggak usah terlalu banyak dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Maulana. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau akan menambah kedekatan Bapak dan Ibu dengan kami keluarga besar SMA Islam Cikal Harapan 1 BSD. Hadirin yang terhormat, acara selanjutnya adalah pemaparan program kegiatan SMA Islam Cikal Harapan 1 BSD. Kami mohon perkenan Ibu Azizah ST selaku Wakil Bidang Kurikulum untuk menyampaikan terlebih dahulu tentang program-program sekolah yang berkaitan dengan kurikulum. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Maulana selaku Kepala Sekolah SMA Islam Cikal Harapan 1 BSD. Yang saya hormati Bapak M. Afif Soleh MAG selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Dan yang saya cintai dan saya banggakan Dewan Guru dan Karyawan SMA Islam Cikal Harapan 1 BSD, dan tentunya yang saya hormati, banggakan seluruh wali murid, orang tua, peserta didik SMA Islam Cikal Harapan 1 BSD. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi. Alhamdulillah di hari ini tanggal 15 Agustus 2021
kita bisa bertatap muka walaupun virtual ya Bapak Ibu, tapi insya Allah tidak mengurangi esensi kita untuk saling bersilaturahmi antara pihak sekolah dengan orang tua. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan membawa kebaikan buat kita semuanya. Kami Sivitas SMA Islam Cikal Harapan 1 BSD dan keluarga orang tua yang ada di rumah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini kami perkenalkan saya sendiri Bapak Ibu, nama saya Azizah, asli dari Tegal. Jadi kalau Ibu ingat warteg, ingat saya ya Bapak Ibu, karena saya aslinya Tegal asli. Tak kenal maka tak sayang. Jadi saya untuk periode ini tahun pelajaran 2020 sampai tahun pelajaran 2024 saya dipercaya, diamanahkan oleh Yayasan Permatasari untuk bertugas di SMA Islam Cikal Harapan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Tentunya hal inilah yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu tentang pembelajaran yang ada di SMA Islam Cikal Harapan, yang tentunya ingin mengetahui feedback dari orang tua, apa akademis ataupun non-akademis yang akan kita bangun buat peserta didik kita, tentunya putra-putri Bapak Ibu. Untuk bagian kurikulum, tadi Pak Maulana sudah menyampaikan, di masa pandemi COVID-19 ini pemerintah sudah memberikan berbagai banyak keringanan atau sesuatu itu dikembalikan kepada sekolah masing-masing atau satuan pendidikan masing-masing untuk kurikulum yang akan dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kurikulum atau beberapa pembelajaran ataupun apa yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu supaya mengetahui pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran yang ada di SMA Islam Cikal Harapan. Bapak Ibu bisa melihatnya di walaupun pada masa pandemi COVID-19 ini tentunya kita tidak mengurangi faktor ataupun apa yang ingin kami sampaikan, kompetensi apa yang akan kami sampaikan dari pihak sekolah untuk kelancaran, kesuksesan pembelajaran putra-putri Bapak Ibu yang ada di SMA Cikal Harapan. Untuk kurikulum yang ada di SMA Islam Cikal Harapan, yang akan kami sampaikan adalah yang pertama, struktur kurikulum yang ada di SMA Islam Cikal Harapan, kemudian skenario pembelajaran yang ada di SMA Cikal Harapan, selanjutnya pasti harus ada kriteria kenaikan dan kelulusan di SMA Islam Cikal Harapan, dan yang terakhir adalah program kurikulum. Pemerintah memberikan 3 opsi kurikulum yang pelaksanaan kurikulum yang ada di satuan pendidikan. Yang pertama adalah kurikulum yang mengacu pada struktur nasional, kurikulum nasional. Yang kemudian yang kedua adalah kurikulum dalam kondisi darurat. Yang ketiga adalah kurikulum untuk penyederhanaan yang disesuaikan dengan sekolah, jadi atau kurikulum mandiri.
Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan khusus. Kenapa pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan solusi dan memberikan sebuah nama bahwa pendidikan kurikulum dalam satuan pendidikan dalam kondisi khusus? Karena pada saat ini yang dari mulai awal Maret kali ya, insya Allah awal Maret di Indonesia memang sudah ada di seluruh dunia kita sudah mengalami adanya efek atau pandemi COVID-19. Itulah yang harus kita sikapin bersama. Dengan adanya kondisi yang seperti ini, maka pemerintah mengeluarkan kurikulum dalam kondisi khusus. Tujuannya apa Bapak Ibu? Memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kenapa pemerintah mengeluarkan seperti itu? Karena satu faktor yang harus kita ingat adalah faktor kesehatan. Walaupun siswa atau peserta didik belajar di rumah melalui PJJ, tetapi kita harus memperhatikan faktor kesehatannya, psikologis, atau bagaimana pembelajaran yang menyenangkan buat putra-putri Ibu. Dalam kondisi khusus ini, yaitu pada masa pandemi COVID-19, di SMA Islam Cikal Harapan menggunakan kurikulum darurat dengan penyederhanaan kurikulum secara mandiri, yaitu pembelajaran PJJ dengan sistem paket. Mungkin Bapak Ibu bingung, kenapa pembelajaran di SMA Islam Cikal Harapan itu dengan sistem paket? Jadi itulah yang diinginkan pemerintah, bahwa yang akan mengelola adalah satuan pendidikan masing-masing. Jadi pemerintah memberikan keleluasaan, kebebasan setiap satuan pendidikan untuk memformulakan bagaimana peserta didik supaya belajar dengan nyaman secara psikologis dan tentunya pembelajaran yang esensial. Bapak Ibu mungkin sudah bertanya mungkin ya sama putra-putrinya bahwa untuk sistem paket ini di SMA Islam Cikal Harapan, peserta didik akan mengalami pembelajaran atau akan mendapatkan 2 jadwal belajar Bapak Ibu, yaitu paket 1 dan paket 2. Yaitu untuk paket 1, peserta didik akan belajar dari bulan Juli sampai September. Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti sampai bingung, loh nanti ada beberapa mata pelajaran yang hilang. Bukan Bapak Ibu, kami masih tetap mengacu pada kurikulum nasional, tetapi kita menyederhanakannya sesuai dengan kondisi sekolah dan arahan dinas setempat. Pada paket 1 ini, akan tetap ada penilaian harian Bapak Ibu sesuai dengan kompetensi dasar yang diajarkan. Jadi untuk pembelajaran di masa PJJ ini, siswa-siswi kami, putra-putri Bapak Ibu, dan itu arahan dari keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa bukan semua materi atau kompetensi akan dibelajar atau akan diterima seluruh siswa. Tetapi kompetensi-kompetensi dasar manakah yang akan esensial yang bisa diterapkan di sekolah sehingga siswa-siswi kita bisa belajar nyaman tetapi tidak keluar dari koridor kurikulum nasional. Untuk paket 1 ini, penilaian akhir semester akan dilaksanakan pada bulan September.
Bapak Ibu nanti akan melihat paket 1 dan paket 2 mata pelajaran apa yang putra-putri Bapak Ibu terima. Pada paket 1 ini, putra-putri Bapak Ibu akan menerima hasil belajarnya Bapak Ibu sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru yang ada di SMA Cikal Harapan. Pada kalender pendidikan, insya Allah Bapak Ibu sudah di-share oleh wali kelasnya masing-masing untuk penilaian akhir semester pada paket 1 pada tanggal 21 sampai 25 Oktober 2020 dan pembagian rapotnya, maaf Bapak Ibu, untuk pasnya 21 sampai 25 September 2020 dan untuk pembagian rapotnya tanggal 17 Oktober 2020. Itu untuk paketnya Bapak Ibu. Sedangkan untuk paket 1, untuk paket kedua, peserta didik akan belajar dari bulan September sampai Desember Bapak Ibu. Penilaian yang akan dilaksanakan